Hello everyone, welcome to my class. This is chapter 7, Colorful Betawi Batik for 5th grade. In chapter 7, I will discuss about Betawi Batik and simple present tense. Di chapter ke-7 di kelas bahasa Inggris Mister hari ini akan membahas tentang warna-warni batik Betawi khusus kelas 5 SD dalam buku I Love Jakarta. So, check this video. Now, listen. There are two girls are having conversation about batik Betawi. Now, listen the dialogue. Hello, Siti. Hi, Mina. What are you doing? I'm drawing now. It looks nice. What is it? I draw the pattern Betawi batik first, and then I color it. Where does it come from? Betawi batik comes from Jakarta. It looks beautiful, Siti. Thank you, Mina. Nah, dalam bahasa Indonesianya adalah what are you doing? Apa yang sedang kau lakukan? Nah, saya sedang menggambar. Gambarnya terlihat bagus. Apa itu? Saya menggambar pola batik Betawi pertama-tama. Dan kemudian saya mewarnainya. Dari mana batik Betawi berasal? Batik Betawi berasal dari Jakarta. Gambarnya bagus sekali, Siti. Terima kasih, Mina. Nah, that's the meaning of the conversation between Siti and Mina. Now, listen carefully. I want to tell you some things about batik Betawi. United Nations Educational, Scientific and Culture Organization, UNESCO, has declared about batik. It belongs to Indonesia as one of the Indonesian original World Heritage Culture in 2009. Indonesia has many cultures and tribes. One of them is Betawi tribe. Nah, dalam bahasa Indonesianya adalah organisasi PBB, pendidikan, ilmu dan kebudayaan atau yang kita kenal adalah UNESCO telah mendeklarasikan tentang batik. Batik adalah milik Indonesia, salah satu warisan asli dunia Indonesia budaya di tahun 2009. Indonesia memiliki banyak budaya dan suku. Salah satunya adalah suku Betawi. Now look at this picture. Ya, this is the example of batik from Betawi. The motif is ondel-ondel. Nah, ini adalah batik Betawi dengan motif ondel-ondel. Selanjutnya adalah motif Betawi, batik Betawi dengan motif Monas. Masih banyak sekali motif-motif batik Betawi yang kalian bisa lihat di video Mister sebelumnya. Now, listen a passage about Mina. I will read first and then I will translate. Hello, I'm Mina. I'm in a drawing class. Now, look at this picture. It is a nice batik. It comes from Jakarta. Betawi batik has patterns and colors. The favorite colors are yellow, blue, and red. Generally, Betawi patterns are ondel-ondel, the national monument, plants, etc.
We need some material for hand-drawn Betawi batik such as fabric, wax, dyes, melting pot, brush, spatula, canting, stove, frame, or hob. I must work hard and be patient when I draw Betawi batik. When it is done, it looks beautiful and amazing. You can make many things from it. Nah, dalam bahasa Indonesianya adalah, Hello, saya Mina. Saya berada di ruang menggambar sekarang. Lihat gambar ini. Ini adalah batik yang bagus. Batik ini berasal dari Jakarta. Batik Betawi memiliki pola dan warna. Warna yang lebih terkenal atau lebih disukai adalah warna kuning, biru, dan merah. Umumnya, pola batik Betawi adalah ondel-ondel, monumen nasional atau kita bilang Monas, dan tanaman, dan lain-lain. Kami butuh beberapa material untuk menggambar batik Betawi seperti kain, lilin, pewarna, ya, pot, kuas, spatula, kanting, kompor, dan bingkai atau bisa bilang hop juga ya. Frame atau hop ini sama yaitu bingkai. Saya harus bekerja keras dan hati-hati atau sabar ketika saya menggambar batik Betawi. Ketika batik ini sudah selesai, batik ini akan terlihat indah dan mengagumkan. Kau bisa membuat banyak hal dari batik, yaitu kamu bisa buat celana, bikin baju, ya, dan lain-lainnya. Nah, look at the question, page 75. Lihat pertanyaan di halaman 75 dalam buku I Love Jakarta. The first question atau pertanyaan pertama adalah, what is the text about? Nah, teks ini membahas tentang apa? Of course, you know it's about Betawi batik. Ya, membahas tentang batik Betawi. Next, number 2, where does batik Betawi come from? Nah, tadi sudah dibahas sama Siti ya dan Minah, yaitu berasal dari, yes, of course, DKI Jakarta. Number 3, what are the favorite patterns? Nah, patterns yang memang lebih terkenal dalam batik Betawi adalah yang tadi Mister sebutkan adalah, do you know? Yes, this one, ondel-ondel and monas dan bunga atau tanaman-tanaman ya. Number 4, what materials do you need when you make Betawi batik? What materials? Nah, materials when you want to make batik Betawi such as fabric, wax, dyes, melting pots, spatula, etc. And number 5, what characteristic do we need as the maker of Betawi batik? Apa sih karakteristik yang kita butuhkan untuk sebagai pembuat batik Betawi? Ya, of course, ya, you have to be work hard and be patient. Nah, pada saat itu kita harus lebih hati-hati, lebih sabar menggambarnya, terus harus kerja keras juga ya. The last is mention 3 things that you can make from Betawi batik fabric. Sebutkan 3 hal yang kau bisa buat dari kain batik. Yes, of course you can make a clothes, bisa bikin shirt ya, and then you can make trousers ya, celana panjang yang biasa disebut celana baim ya, itu juga berasal dari batik Betawi ya. Shirt juga bisa bikin kemeja ya, bisa bikin celana, or jacket, mungkin bisa buat bikin jaket juga dari
kain batik. Yes. Now go to simple present. Nah, simple present. Saya membahas tentang simple present. Simple present adalah kegiatan yang memang dikerjakan secara rutin. Ya, kegiatan yang dikerjakan secara rutin. Ya, dari pagi, siang, sore, hingga malam, atau tiap hari, tiap Senin, tiap Selasa, memang dilakukan secara rutin atau kebiasaan. Nah, this is the pattern. Nah, ini adalah pola dari kalimat simple present tense, yaitu subjek. Kita harus lihat, perhatikan subjeknya. Untuk subjek he atau she, ini yang tunggal atau yang hanya satu orang dalam kalimat tersebut, baik Mamat maupun Santi. Nah, kata kerjanya menambahkan akhiran s di sini, s atau is. Nah, ada is, ada s ya. Kalau yang berakhiran is itu belakangnya harus o, ch atau ch, sh itu juga harus ditambahkan es ya. X juga ditambahin es ya. Nah, sedangkan untuk subjek jamak seperti I, you, we, they, saya, kamu, kami, mereka, atau dua orang atau lebih subjeknya, maka kata kerjanya tidak perlu menambahkan akhiran s atau is. Nah, perhatikan di sini perbedaannya. Di subjek he atau she, yang perempuan laki-laki di sini yang tunggal, menambahkan akhiran s dan is, namun untuk subjek jamak tetap tidak berubah. Now look at the sample below. Perhatikan contoh di bawah ini. Ken bla 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 ondel-ondel pattern on his cloth. Ken menggambar pola ondel-ondel di kain. Nah, kira-kira jawabannya apa? Nah, can di sini kan singular subject ya. Maka kata kerjanya adalah draws. Yes, kita harus menambahkan akhiran s ya. Jadi kita letakkan di sini can draws. Okay. Well, you can do the exercise page 76. Kerjakan di halaman 76 dalam buku I Love Jakarta. Well, thank you very much for watching. I hope my little explanation yeah, can be easily understood by you, yeah, by all of you are learning at home. Well, don't forget subscribe and like. See you. Have a nice day.